Dewi menyesap kopinya dan memuji berulang kali. Enak sekali. Mata Willy penuh dengan rasa memanjakan. Kamu kelak harus ingat, bagi orang yang tidak terbiasa minum kopi sepertimu, saat perut kosong harus minum lebih banyak air hangat. Setelah makan baru boleh minum kopi. Kalau tidak, bisa melukai lambung. Oke, Dewi mengangguk berulang kali. Apa kamu sudah melakukan pemeriksaan hari ini? Sudah. Robin segera menyerahkan berbagai laporan pemeriksaan pada Dewi. Dewi membaca laporan itu dengan teliti dan mengerutkan kening dengan erat. Benar kan? Kamu telah diracuni oleh seseorang. Orang-orang itu benar-benar kejam. Mereka ingin membunuhmu. Sebenarnya aku sudah lama terbiasa. Willy justru lebih tenang. Aku baru berusia 5 tahun ketika mereka pertama kali melakukannya. Pada usia 5 tahun? Dewi sedikit emosional. Bajingan-bajingan itu. Dulu aku sebenarnya sangat sehat, tapi sejak saat itu aku pun mulai duduk di kursi roda. Willy tersenyum pahit. Aku pikir dengan begitu mereka akan melepaskanku, tapi setengah tahun yang lalu mereka mulai mengincarku lagi. Maksudmu keracunan yang terakhir itu? Dewi merasa sangat marah. Sekarang kamu sudah bukan ancaman bagi mereka lagi. Kenapa mereka masih seperti itu? Awalnya memang bukan ancaman. Willy menghela nafas. Selama ini aku sudah bersikap rendah hati karena tidak ingin menarik perhatian mereka dan menimbulkan masalah. Setengah tahun yang lalu, pada sebuah pertemuan yang penting, aku tidak bisa menahan diri untuk menyampaikan pendapatku. Yang Mulia Raja sangat memujiku. Kemudian orang-orang itu mulai memandangku sebagai duri dalam daging. Setengah tahun ini, mereka telah menggunakan segala macam cara untuk membunuh Yang Mulia. Kasihan Yang Mulia tidak memiliki orang yang bisa diandalkan. Kesehatannya juga buruk, jadi tidak dapat menghadapi mereka secara langsung. Makanya dia berkeliaran di luar dan tidak berani kembali. Robin sangat emosional saat berbicara, matanya memerah. Robin, kamu terlalu banyak bicara. Willy menegur dengan tidak senang. Iya. Robin dengan cepat tutup mulut, menundukkan kepalanya dan mundur ke samping. Jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Dewi juga merasa prihatin pada Willy. Tunggu kamu sembuh, kamu pulang berdiri dengan kedua kakimu, biar mata sekelompok bajingan itu buta. Mendengarmu bicara sungguh menyenangkan. Hehe, sedikit kasar, maaf. Dewi menggaruk kepalanya karena malu. Tidak masalah baginya untuk bersikap kasar di depan orang lain. Tapi Willy selalu terlihat begitu mulia, anggun dan sopan, jadi dia merasa sedikit malu bersikap kasar di depannya. Dewi, lebih baik kamu pulang dan istirahat lebih awal saja. Willy selalu memikirkan terlebih dahulu. Masalah kakiku ini tidak buru-buru. Jangan sampai kamu kelelahan. Lukamu masih belum sembuh. Malam ini memang sudah tidak sempat untuk mengobatimu. Dewi melihat jam tangannya. Masalahmu akan memakan waktu. Harus diobati perlahan-lahan. Apa perlu menetap di rumah sakitmu? Robin bertanya. Aku tidak punya rumah sakit, Dewi berkata sambil mengerutkan kening. Hari ini demi mengoperasi Lesi, jadi untuk sementara menyiapkan ruang medis dadakan. Peralatan medis dasarnya sih cukup, tapi tempatnya agak kecil. Tidak masalah,
kami bisa mengatur bawaan kami untuk tinggal di tempat lain. Robin segera berkata, Nona Dewi, sejujurnya orang-orang itu sekarang sedang mencari pangeran kemana-mana. Kami juga tidak bisa menetap di rumah sakit luar untuk perawatan jangka panjang. Jadi, bisakah Nona? Jangan mempersulit Dewi, kata Willy dengan suara rendah. Tidak apa-apa, Robin memikirkannya dengan menyeluruh. Dewi berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tinggal sendirian di sini, jadi aku harus kembali dan mendiskusikannya. Besok pagi, aku akan menelponmu. Tidak perlu, aku tidak ingin merepotkanmu. Willy sangat tegas. Aku bisa beli villa terdekat dan membangun ruang medis sendiri. Jadi kamu tinggal datang saja setiap hari. Tapi kamu perlu memberitahu kami peralatan medis dan obat-obatan apa yang perlu dibeli. Begitu juga bisa. Dewi mengangguk berulang kali. Untuk peralatan medis dan obat-obatan, aku bisa bantu kalian membelinya. Aku dulu pernah beli, jadi punya kenalan. Lagi pula kalau kamu membelinya melaluiku, kamu tidak akan menarik perhatian musuhmu. Oke, Willy mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, mohon bantuanmu. Kami tidak tahu berapa biaya untuk membeli semua peralatan medisnya. Jadi aku akan mentransfer 10 juta dolar AS ke rekeningmu lebih dulu. Apa menurutmu cukup? Robin bertanya dengan hormat. Tentu saja cukup, ditambah biaya pengobatannya saja masih cukup. Tidak, justru terlalu banyak. Dewi segera berkata, kita adalah teman. Aku mana bisa menerima begitu banyak uang darimu. Lagi pula, kamu sendiri juga sedang kesulitan. Hehehe, Willy tidak bisa menahan tawa. Sejak kapan tabib dewa yang sangat mementingkan uang jadi begitu sungkan? Itu, Dewi merasa sedikit malu. Aku memang serakah akan uang, tapi uang harus didapatkan dengan cara yang benar. Kita adalah teman baik. Kamu juga sudah membantuku berkali-kali. Aku tidak bisa menagih biaya pengobatan yang terlalu tinggi padamu. Sebenarnya itu semua hanya alasan. Yang terutama adalah Dewi tidak tega meminta uang Willy. Meskipun dia seorang pangeran, tapi dia diremehkan keluarganya. Dia hidup dalam kegelapan sejak masih kecil dan sekarang sepupunya mulai berencana untuk mencelakainya lagi, membuatnya tidak bisa kembali ke rumahnya. Dia masih ada berapa banyak uang. Dewi bahkan berpikir kalau dia tidak punya uang, maka dia akan mengobatinya secara gratis. Meskipun aku kelihatannya tidak cukup kuat, tapi selama ini aku telah menghasilkan banyak uang dengan menyembunyikan identitasku. Masalah uang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Willy berkata sambil tersenyum. Uangnya akan kami transfer padamu dulu, jadi kamu bisa beli peralatan dan obat-obatan dengan tenang. Kalau kamu tidak mau menerimanya, justru aku akan merasa tidak enak hati karena merepotkanmu. Kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Dewi tidak percaya. Kamu tidak memberikan semua uangmu padaku, kan? Bagaimana mungkin? Willy menggelengkan kepalanya dengan tersenyum kecut. Apa aku terlihat selemah itu? Kalau tidak, kamu sekalian bantu kami cari villa untuk kami tinggali menggunakan uang tersebut. Aku tidak akan memberi uang tambahan. Boleh. Hati Dewi seketika merasa lebih tenang. Aku akan menyiapkan beberapa mobil juga untuk digunakan sehari-hari. Kalau untuk mobil tidak perlu, kami ada. Robin berkata sambil tersenyum. Tolong siapkan saja sisanya. Tidak masalah, menghasilkan uang kan? Tentu saja, tidak masalah.
Dewi tersenyum bahagia, merasa seolah-olah dia telah melakukan perbuatan baik dan menghasilkan uang pada saat yang sama. Rasanya sungguh baik. Cepat pulang dan istirahatlah lebih awal. Melihat senyumnya, Willy pun merasa lega. Dia kelihatannya serakah akan uang, tetapi sebenarnya hatinya baik dan lembut. Dia juga bisa memikirkan orang lain. Makanya Willy harus mencari cara untuk membuatnya menerima biaya pengobatannya dengan tenang. Kalau begitu, aku pulang dulu. Besok aku akan minta seseorang untuk mengurus hal-hal ini. Nanti akan kutelepon. Dewi mengenakan topinya dan berpesan, aku perkirakan semuanya bisa beres dalam waktu seminggu. Jadi kita akan mulai pengobatannya seminggu kemudian. Untuk sementara, kamu istirahatlah dengan baik dan tetap semangat. Mengerti. Willy mengangguk. Robin, antar Dewi keluar. Baik, Pangeran. Robin mengantar Dewi keluar. Melihat Willy tidak memperhatikannya, dia pun menarik Dewi dan berkata dengan suara rendah, Tabib Dewi, tolong carikan villa yang lebih besar, yang ada halaman dan lingkungannya yang lebih baik. Kalau uangnya tidak cukup, aku bisa transfer lagi padamu. Karena Pangeran tidak suka keluar dan biasa berdiam diri di rumah sepanjang hari. Kalau rumahnya kecil, bisa bikin depresi. Oke. Dewi mengangguk-angguk. Tenang saja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kalau uangnya tidak cukup, kamu tidak usah transfer lagi. Uang ini sudah pasti cukup. Apalagi di sini itu pinggiran kota, rumahnya tidak mahal. Terima kasih. Robin berterima kasih berulang kali. Selain itu, kamu tidak perlu membeli furnitur apapun. Pangeran sudah terbiasa menggunakan furnitur yang telah dibuat khusus. Nanti akan aku atur sendiri. Oke, tidak masalah. Ketika Dewi pulang, Brandon segera menghampirinya dan bertanya, bagaimana? Kamu sudah berjanji akan mengobati pangeran itu? Sudah. Ketika Dewi sedang berbicara, dia menerima pesan teks di ponselnya. Dia membukanya dan langsung tersenyum. Uangnya cepat sekali sudah ditransfer. Uang apa? Berapa? Brandon mencondongkan tubuh untuk melihat. Wah, banyak sekali. Pangeran itu yang memberikannya padamu. Iya, biaya pengobatan dan berbagai biaya lainnya. Dewi berkata sambil tersenyum. Aku ingat, sekitar 7 km dari tempat kita, ada sebuah villa mewah yang dijual. Apa sudah terjual? Belum. Rumahnya begitu besar dan mahal. Siapa yang akan membelinya? Brandon menjawab dengan santai lalu melanjutkan bertanya, apa maksudmu dengan biaya lainnya? Syarat apa lagi yang kamu setujui dengannya? Bantu dia beli rumah, lalu siapkan ruang medis di sana untuk memfasilitasi perawatan jangka panjang. Dewi langsung mengaturnya. Besok, aku akan pergi lihat rumah. Bantu kamu aku beli peralatan medis. Harus diatur secepat mungkin, supaya pengobatannya bisa segera dilakukan. Aku temani kamu saja. Peralatan medis apa yang mau kamu beli? Nanti aku telepon. Minta mereka untuk mengantarkannya. Kamu sendirian pergi lihat rumah. Aku tidak tenang. Tidak tenang kenapa? Dewi tidak menghiraukannya. Kalau kamu tidak pergi ke toko medis secara langsung, maka tinggallah di rumah untuk menjaga Lesi. Ada begitu banyak urusan di rumah. Di mana-mana butuh orang. Tapi, sudah, kita putuskan seperti itu. Dewi memutuskannya tanpa mendengarkan pendapatnya, kemudian segera naik ke atas. Brandon sangat tidak berdaya, dia tidak bisa menang dari Dewi, jadi dia hanya bisa pergi mengadu pada Bibi Lauren. Dewi pergi sendirian lihat rumah, tentu saja tidak boleh, tapi dalam rumah memang butuh orang. Lauren mengerutkan kening dan berkata, besok
kamu tinggal di rumah dan jaga Lesi. Aku akan minta Dewi untuk membawa pengawal. Tapi, sudahlah. Lauren tahu apa yang dipikirkan Brandon. Tunggu rumah dan peralatan medis sudah siap, dan Pangeran Willy bisa pindah ke sana. Kamu bisa menemani Dewi ke sana setiap hari. Kamu akan punya banyak kesempatan untuk melakukan penyelidikan. Baiklah, benar juga. Brandon mengangguk. Lagi pula, penyembuhan kakinya setidaknya perlu setengah tahun juga kan? Iya, Lauren menepuk pundaknya. Kamu harus berpandangan lebih jauh. Jangan terburu-buru. Baik. Setelah Dewi kembali ke kamar, pertama-tama dia menulis daftar peralatan medis yang perlu dibeli dan mengirimkannya ke Brandon, memintanya untuk membelinya sesuai daftar besok. Kemudian dia pergi mandi. Selesai mandi dia keluar dan melihat ponselnya sangat sunyi. Selain beberapa pesan teks yang dikirim oleh Brandon, tidak ada pesan lain. Lorenzo tidak menelpon, juga tidak mengirim pesan, bahkan Jasper juga tidak menghubunginya. Dia sangat kecewa, kelihatannya bajingan itu benar-benar munafik yang sok suci. Dia mengatakan semuanya dengan baik tapi malah melakukannya yang sebaliknya. Tepat saat Dewi sedang berpikir, Brandon mengetuk pintu. Bolehkah aku masuk? Masuklah. Dewi meletakkan ponselnya. Brandon masuk dan membawakan secangkir susu hangat, semangkuk wonton, dan apel yang sudah dipotong. Kamu seharian tidak makan, jadi aku membawakanmu sesuatu. Aku sudah makan. Dewi melirik makanan yang dibawanya. Tinggalkan susunya, sisanya kamu makan saja. Makan dengan pangeran itu. Brandon berbicara dengan masam. Ada hal lain lagi. Dewi terlalu malas untuk berbicara, omong kosong. Ini untukmu. Brandon memberinya sebuah dokumen. Tadi aku menemukan informasi tentang villa itu dan mencetaknya untukmu. Di sana ada nomor yang bisa dihubungi. Besok kamu bisa telepon dulu sebelum pergi ke sana, biar tidak buang-buang waktu kalau di sana tidak ada orang. Kamu memikirkannya dengan teliti. Dewi mengambil dokumen itu. Terima kasih. Tidurlah lebih awal, aku keluar. Brandon berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia menoleh dengan wajah tersipu. Ngomong-ngomong, kelak saat kamu berada di kamar yang sama dengan laki-laki, kenakan pakaianmu dengan baik. Kamu seperti ini sangat mudah memancing orang untuk melakukan kejahatan. Hah? Dewi tertegun sejenak lalu menatap dirinya sendiri. Dia mengenakan tank top tali kecil dan celana pendek. Bagaimana ini bisa membuat orang ingin melakukan kejahatan? Kakimu sangat panjang, dadamu sangat besar, kulitmu sangat putih, dan pakaianmu sangat tipis. Begini sangat berbahaya. Untungnya aku yang di sini. Kalau itu orang lain, nyala. Dewi mengambil bantal dan melemparnya ke arahnya. Brandon buru-buru menutup pintu dan melarikan diri. Wajah Dewi memucat karena marah. Dalam hatinya, ia tidak menganggap Brandon sebagai laki-laki sama sekali. Makanya dia lebih santai. Orang ini malah mengajarinya. Benar-benar kurang ajar. Dewi merasa lelah dan berbaring di ranjang untuk tidur, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri. Dia pun melihat ponselnya, masih tidak ada kabar dari Lorenzo. Bagus, sangat bagus. Kalau Lorenzo tidak mencarinya, ya sudah, anggap saja dia tidak pernah bertemu dengannya. Apa hebatnya dia? Dewi mengaktifkan mode diam pada ponselnya, menaruhnya di samping, kemudian membalik memeluk bantalnya dan tidur. Pada saat yang sama, sore hari di negara Maple, Lorenzo masih mengurus urusan kantor di dalam mobil. Setelah selesai meninjau dokumen, Jasper datang untuk melapor. Tur inspeksi Nona Juliana berakhir hari ini. Menurut jadwal, seharusnya akan naik pesawat kembali ke kota Snowy malam ini.
Oke, Lorenzo menjawab sekilas, kemudian lanjut membaca dokumen berikutnya. Jeff sudah berhasil menghubungi orang dari organisasi Dark Knight, tapi mereka bilang ketuanya belakangan ini tidak ingin bertemu siapapun. Kita perlu mengantri untuk membuat janji. Jasper mengucapkannya dengan hati-hati karena takut Lorenzo akan marah. Berani sekali. Lorenzo melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Ku dengar ketuanya itu belum berusia 18 tahun. Dari mana dia bisa punya kepercayaan diri yang begitu besar? Jasper sangat terkejut. Yang benar saja, organisasi Dark Knight memiliki sejarah ratusan tahun, memimpin kekuatan gelap di seluruh dunia. Bahkan beberapa tahun ini, mereka telah menelan organisasi lain satu persatu. Aku selalu mengira kalau ketuanya itu adalah orang yang sudah tua. Pemimpin sebelumnya adalah Fatherhood, seorang lelaki tua. Ketua ini adalah anak angkat dari muridnya, Vincent.